Jadi Bapak Ibu, untuk video kali ini kami akan membahas cara menjawab soal P3K jika Bapak Ibu tidak tahu jawabannya. Nah, Bapak Ibu, trik ini hanya boleh kita gunakan dalam keadaan yang mendesak. Sekali lagi Bapak Ibu, trik ini hanya boleh kita gunakan jika Bapak Ibu ini dalam keadaan yang mendesak. Artinya Bapak Ibu sudah kehabisan waktu, tidak bisa lagi berpikir, sehingga tidak bisa menemukan jawaban yang benar pada setiap soal. Oke, tips yang pertama Bapak Ibu yakni pilih jawaban yang paling panjang. Pilih jawaban yang paling panjang. Trik ini biasanya berguna untuk soal-soal pedagogik, soal-soal SJT, soal-soal manajerial, sosiokultural, dan wawancara, ataupun soal-soal lain yang opsi jawabannya biasanya panjang-panjang. Nah, sebelum menggunakan trik ini, pelajari soal-soal sebelumnya yang teman-teman yakini benar, serta ikuti polanya. Dan salah satu contoh pola yang bisa kita temukan adalah opsi jawaban yang benar, biasanya yang paling panjang. Seperti pada soal berikut ini. Soalnya seperti ini Bapak Ibu. Sekolah tempat Anda bekerja mengalami permasalahan internal seputar manajemen keuangan, yakni kerugian atau defisit yang cukup besar. Pendapat Anda terkait kondisi ini adalah A. Tidak mempersoalkan masalah tersebut karena bukan bagian tugas Anda. B. Pimpinan sekolah harusnya dapat menindak tegas yang terlibat masalah ini. C. Memastikan bahwa bendahara keuangan bertanggung jawab penuh terhadap masalah ini. D. Menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan. Dan E. Perlu menjelaskan permasalahan kondisi keuangan sekolah kepada jajaran organisasi. Oke, Bapak Ibu, jika kita lihat, jadi soal ini bertujuan untuk menguji skala kematangan dari aspek pengendalian diri Bapak Ibu. Sehingga jawaban terbaik adalah bagian D. Dengan menjaga kerahasiaan permasalahan yang terjadi dan tidak ingin ikut campur masalah keuangan karena hal tersebut bukan wewenang Anda. Nah, Bapak Ibu, setelah kita cek juga, ternyata opsi D ini yang kalimatnya yang paling panjang Bapak Ibu. Dan secara kebetulan juga D adalah jawaban yang benar. Oke, memilih opsi jawaban yang paling panjang. Ini bisa kita gunakan jika Bapak Ibu dalam keadaan yang mendesak. Contoh berikutnya Bapak Ibu seperti ini. Anda diminta kepala sekolah untuk menjadi ketua sekaligus penanggung jawab sebuah tim dalam acara perpisahan. Padahal Anda masih pegawai baru dan merasa belum pantas sebab masih ada teman lain yang dianggap lebih mampu. Sikap yang harus Anda lakukan untuk menyikapi hal tersebut adalah A. Menerima permintaan tersebut dengan bangga. B. Menerima tawaran tersebut agar Anda dapat naik jabatan. C. Menolak permintaan kepala sekolah karena merasa tidak pantas. D. Menolak permintaan dan mengusulkan teman lain saja kepada kepala sekolah. E. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari teman lain yang dianggap mampu. Nah, Bapak Ibu, untuk soal ini akan menguji tentang kesiapan diri dalam menerima tanggung jawab. Jadi, sehingga jawaban yang tepat Bapak Ibu yakni bagian E. Mempertimbangkan permintaan tersebut dan minta saran atau masukan dari teman lain yang dianggap mampu. Nah, secara kebetulan juga Bapak Ibu, opsi D ini adalah opsi pilihan yang paling panjang Bapak Ibu. Oke, dan E juga adalah jawaban yang benar. Oke, jadi trik ini hanya boleh kita gunakan ya Bapak Ibu dalam keadaan yang mendesak. Next Bapak Ibu, saya akan memperhatikan lagi contoh berikutnya seperti ini. Indonesia merupakan negara yang memiliki keberagaman budaya, suku, ras, dan golongan yang sangat kompleks. Keberagaman ini berkembang dan tumbuh dari puluhan tahun lalu hingga sekarang. Keberagaman di Indonesia yang tumbuh terus merupakan suatu keunikan bagi negara Indonesia.
Namun, akhir-akhir ini konflik yang mengandung SARA banyak terjadi di daerah Indonesia yang menyebabkan perpecahan antar seorang ataupun kelompok. Kejadian seperti itu tentu tidak mencerminkan rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dari hal tersebut, penyebab terjadinya masalah dalam masyarakat multikultur adalah A. Seorang individu menganggap bahwa berinteraksi dengan masyarakat lain bisa menurunkan derajat dan kualitas hidup. B. Sekelompok masyarakat terlalu cepat menilai, memberikan komentar terhadap sikap masyarakat lain. C. Masyarakat masih beranggapan bahwa ras dan suku ia yang paling kuat. D. Masyarakat yang minoritas harus mengikuti pola hidup masyarakat mayoritas. Dan E. Masyarakat memiliki kecemburuan sosial, ego daerah, ego suku, ego agama, dan ego budaya terhadap masyarakat lainnya. Oke, Bapak Ibu, kira-kira dari opsi jawaban ini, yang mana yang paling tepat yang menjadi penyebab terjadinya masalah dalam masyarakat multikultur? Yakni ada di bagian E, Bapak Ibu ya. Masyarakat ini biasanya memiliki kecemburuan sosial. Mereka ego, apakah ego daerah, ego suku, ego agama, ego budaya terhadap masyarakat lainnya. Nah, secara kebetulan juga Bapak Ibu, opsi E ini adalah jawaban yang memiliki kalimat yang paling panjang. Oke, jadi ini boleh kita gunakan ya dalam keadaan yang mendesak. Oke, satu contoh lagi Bu, soal untuk tips yang pertama seperti ini. Anda ditugaskan menjadi panitia penerimaan peserta didik baru atau PPDB. Daya tampung sekolah Anda sebanyak 120 peserta didik. Terdapat 2 calon peserta didik di urutan ke 120 yang memiliki skor yang sama. Salah satunya adalah anak dari kepala sekolah. Namun anak dari kepala sekolah mendaftar setelah calon peserta didik lainnya. Apakah tindakan yang akan Anda lakukan? A. Membahas dalam rapat panitia agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. W. Membahas hal tersebut bersama kepala sekolah. C. Menerima anak kepala sekolah karena anak tersebut memiliki kepribadian baik. D. Menerima peserta didik lainnya karena mendaftar lebih dahulu untuk menjaga objektivitas. Dan E. Menerima anak kepala sekolah meskipun pendaftarannya lebih dulu calon peserta didik lainnya. Nah, Bapak Ibu ingat ya, untuk soal ini trik dari kami Bapak Ibu, segala sesuatu ini yang menyangkut orang banyak atau suatu organisasi Bapak Ibu, maka dalam mengambil semua keputusan ini harus diambil melalui kesepakatan rapat. Jadi sehingga nanti Bapak Ibu apapun keputusannya ini ada kesepakatan, artinya ini keputusan bukan hanya seorang, tetapi semua yang ada dalam rapat tersebut atau di dalam organisasi tersebut. Nah, Bapak Ibu, yang opsi jawaban ini yang membahas dalam rapat itu hanya ada pada bagian A. Oke, membahas dalam rapat agar keputusan yang diambil lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Dan juga Bapak Ibu, secara kebetulan juga opsi A ini juga yang memiliki opsi panjang. Oke. Jadi A yang jawaban yang benar dan secara kebetulan juga opsi A yang memiliki kalimat yang paling panjang. Oke, baik Bapak Ibu, ini saya masih ada contoh soal lagi seperti ini. Pembelajaran STEM adalah pembelajaran yang saat ini populer dan disarankan untuk setiap guru mengaplikasikannya dalam pembelajaran. Secara sederhana, pembelajaran STEM ini merupakan A. Suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika diintegrasikan dengan fokus pada proses pemecahan masalah dalam kehidupan nyata. B. Pendekatan yang digunakan dalam pembelajaran dengan dimulai dari contoh-contoh, peristiwa-peristiwa, kasus-kasus, dan fenomena untuk ditarik kesimpulan. C. Pendekatan pembelajaran yang digunakan guru sesuai dengan konteks kehidupan sehari-hari anak. D. Pembelajaran yang dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada anak untuk mencari penyelesaian sendiri terhadap masalah yang dihadapinya. Dan E. Pendekatan yang inovatif di mana IPA, teknologi,
teknik dan seni diintegrasikan dengan fokus pembacaan masalah yang digunakan oleh siswa. Oke, Bapak Ibu, untuk soal ini jika Bapak Ibu cari di internet atau dimanapun Bapak Ibu, pembelajaran STEM itu merupakan suatu pendekatan pembelajaran interdisipliner yang inovatif, jadi di mana IPA, teknologi, teknik, seni, dan matematika ini diintegrasikan dengan fokus pada proses pemecahan masalah dalam kehidupan yang nyata. Nah, Bapak Ibu, jadi opsi A ini adalah opsi yang benar untuk soal ini. Dan secara kebetulan juga Bapak Ibu, kita lihat bersama bahwa opsi A ini yang memiliki kalimat yang paling panjang. A jawaban yang benar, dan kalimat A juga memiliki jawaban yang paling panjang. Oke, jadi nanti seumpama Bapak Ibu ini sudah mengerjakan soal P3K atau soal PNS, dan nanti di akhir-akhir Bapak Ibu ini sudah lelah banget, begitu capek sekali, dan Bapak Ibu ini sudah tidak bisa lagi berpikir, nah bolehlah menggunakan trik ini, memilih opsi jawaban yang paling panjang. Oke, baik Bapak Ibu, tips yang kedua adalah eliminasi jawaban yang pasti salah. Oke, kita eliminasi jawaban yang pasti salah. Seperti pada soal berikut ini. Ini adalah trik yang paling sering digunakan. Jika tidak yakin dengan sebuah jawaban, cobalah untuk mengeliminasi jawaban-jawaban yang sudah pasti salah. Untuk beberapa jenis soal, bahkan cara ini adalah satu-satunya cara untuk dapat menemukan jawaban tanpa perlu menghabiskan banyak waktu. Jadi kita fokus ke jawaban yang salah dulu Bapak Ibu ya, kita abaikan yang salah dan cari jawaban yang benarnya. Seperti pada soal berikut ini. Perkembangan zaman membuat teknologi semakin berkembang pesat, termasuk kehadiran sosial media yang saat ini mudah dijangkau semua kalangan. Untuk menghindari efek negatif dari kemudahan media sosial, apa yang seharusnya Anda lakukan dan contohkan kepada peserta didik? A. Menggunakan media sosial untuk menghujat pihak lain. Oke Bapak Ibu, ini salah ya Bapak Ibu. Kita skip aja. B. Memiliki dua media sosial untuk berkomunikasi dan menjadi pembenci public figure. Ini juga arahnya negatif Bapak Ibu. Jadi ini kita skip aja. Ini juga salah. C. Menggunakan media sosial untuk mengancam orang lain dengan nama samaran. Nah, ini juga sudah pasti salah nih Bapak Ibu. D. Memiliki media sosial hanya untuk membalas orang yang berkata kasar. Ini juga arahnya negatif. Kita skip. Nah, yang paling tepat ini Bapak Ibu hanya ada di bagian E. Menggunakan media sosial hanya untuk mendapatkan informasi dan bersilaturahmi. Oke, jadi A, B, C, D ini kita eliminasi karena itu jawaban yang salah dan fokus ke jawaban yang benar, yakni bagian E. Eliminasi jawaban yang pasti salah. Itu tips yang kedua. Next Bapak Ibu, contoh berikutnya lagi seperti ini. Menciptakan pembelajaran yang demokratis, menunjukkan gestur atau sikap tubuh yang bersahabat, mengakui kesalahan dengan lapang dada, berpenampilan rapi, bersih dan sopan, serta bersemangat merupakan ciri kompetensi guru. A. Sosial. Oke, Bapak Ibu kita bukan sosial Bapak Ibu, kita skip karena ini tidak ada hubungannya dengan masyarakat, kehidupan bersosial. B. Profesional. Oke, sepertinya bukan profesional Bapak Ibu karena soal ini tidak ada yang dibahas tentang mata pelajaran yang kita ampu. Oke, kita skip juga bagian B. C. Kepribadian. Oke, untuk sementara C adalah jawaban yang benar Bapak Ibu karena ini menyangkut kepribadian kita seperti menunjukkan gestur tubuh, mengakui kesalahan, berpenampilan rapi, itu tentu ini berkaitan dengan bagaimana kompetensi kepribadian seorang guru. Jadi untuk sementara C adalah jawaban yang benar. D. Pedagogik. Oke, ini kurang tepat Bapak Ibu karena ini tidak ada pengolahan kelas yang dibahas di sini. Berarti bukan juga bagian D. Apalagi E. Teknis. Teknis ini bagian pedagogik dan profesional, udah pasti salah. Dan tentu yang tepat adalah bagian C, kompetensi kepribadian. Jadi kita eliminasi opsi jawaban yang pasti salah dan kita fokus ke jawaban yang benar. Oke. Next Bapak Ibu, masih contoh soal untuk eliminasi jawaban yang sudah pasti salah. Menurut Anda, bagaimana seharusnya menjadi seorang guru profesional? Oke. A. Guru profesional harus bisa menenangkan murid yang menangis.
Oke, saya rasa bukan Bapak Ibu. Ini jawaban yang tepat untuk soal A. B. Guru profesional harus memiliki kompetensi teknologi. Juga bukan jawaban yang tepat. C. Guru profesional harus memberikan tes yang mudah untuk peserta didik. Nah, ini juga kita skip ya. Kita eliminasi, bukan C jawaban yang tepat. D. Guru profesional harus menunjukkan sikap ramah kepada peserta didik. Oke, agak mending ini Bapak Ibu. Agak lumayan, tapi ini belum pasti benar. Dan E, guru profesional harus memiliki kompetensi jabatan guru, yakni pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial. Oke, Bapak Ibu. Jadi, yang paling tepat itulah bagian E. Jadi, yang dimaksud dengan guru profesional adalah guru yang menguasai 4 kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi profesional, kompetensi kepribadian, dan kompetensi sosial. Nah, coba lihat Bapak Ibu untuk opsi E ini juga opsi jawaban yang paling panjang Bapak Ibu secara kebetulan. Oke, jadi yang pertama kita eliminasi A, B, C, D karena itu udah pasti salah. Dan secara kebetulan juga opsi E ini adalah opsi jawaban yang kalimatnya panjang. Dan opsi E adalah jawaban yang benar. Oke, jadi ada 2 tips ya Bapak Ibu. Pilih opsi jawaban yang paling panjang. Dan yang kedua adalah eliminasi opsi jawaban yang sudah pasti salah. Oke, Bapak Ibu, saya ingin mengingatkan kembali Bapak Ibu bahwa dalam rangka seleksi P3K tahun 2024, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu untuk video kali ini. Semoga Bapak Ibu semuanya lolos ASN P3K tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.